Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Azhara dari mata kuliah Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Hidayati Rusnidi, ST MKom. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral parsial dan integral trigonometri. Integral merupakan salah satu cabang penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menentukan fungsi asal dari suatu turunan. Integral memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada menghitung luas daerah, yang kedua itu menghitung volume benda putar, yang ketiga menghitung kecepatan, yang keempat menghitung jarak tempuh, yang kelima juga digunakan dalam bidang fisika teknik, ekonomi, maupun teknologi. Dalam menyelesaikan persoalan integral, tidak semua bentuk integral dapat diselesaikan menggunakan rumus dasar integral. Oleh karena itu, diperlukan beberapa teknik pengintegralan. Yang pertama itu integral substitusi. Nah, yang kedua integral parsial, yang ketiga integral trigonometri, yang keempat integral fungsi rasional, yang kelima integral substitusi trigonometri. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas dua teknik penting, yaitu integral parsial dan integral trigonometri. Kedua teknik ini digunakan untuk menyelesaikan bentuk integral yang lebih kompleks. Nah, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama itu memahami konsep integral parsial, yang kedua menentukan integral menggunakan metode parsial, yang ketiga memahami konsep integral trigonometri, yang keempat menggunakan identitas trigonometri dalam pengintegralan, yang kelima itu menyelesaikan berbagai bentuk soal integral parsial dan integral trigonometri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan yang digunakan untuk menyelesaikan integral berupa perkalian dua fungsi. Nah, metode ini berasal dari aturan turunan perkalian yang dimana d per dx dalam kurung u v sama dengan u df per dx ditambah v du per dx. Nah, dari persamaan ini diperoleh rumus integral parsial, yang dimana integral u df sama dengan v dikurang integral v du. Nah, adapun u ini adalah fungsi yang dipilih untuk diturunkan. df ini adalah fungsi yang dipilih untuk diintegralkan. du ini adalah turunan dari u, dan v ini adalah hasil integral dari df. Nah, kapan sih kita menggunakan integral parsial ini? Metode integral parsial digunakan apabila integral berbentuk perkalian dua fungsi. Nah, yang kedua itu integral melibatkan fungsi logaritma. Yang ketiga, integral melibatkan fungsi aljabar dikali eksponensial. Yang keempat, integral melibatkan fungsi aljabar dikali trigonometri. Adapun langkah-langkah integral parsial adalah yang pertama itu kita menentukan fungsi u. Yang kedua itu kita tentukan fungsi df, yang ketiga kita mencari turunan dari du, yang keempat kita mencari integral dari v, yang kelima kita melakukan substitusi ke rumus integral parsial. Nah, yang terakhir itu kita selesaikan integral yang tersisa. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi integral parsial, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang contoh soal yang pertama itu adalah integral 2x dalam kurung 3x ditambah 4 pangkat 5 dx. Video penjelasan penyelesaiannya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal, tapi terlebih dahulu kita tulis dulu rumusnya. Integral u dv sama dengan u v kurang integral v du. Ini adalah rumus integral parsial.
Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu integral 2x dalam kurung 3x ditambah 4 pangkat 5 dx. Nah, yang pertama kita terlebih dahulu kita tentukan mana u, mana df-nya. Nah, u-nya adalah 2x, kemudian df-nya adalah 3x ditambah 4 pangkat 5 dx. Nah, kita misalkan u sama dengan 2x. Kita turunkan du sama dengan 2 dx. Kemudian df-nya sama dengan 3x ditambah 4 pangkat 5 dx. Kita harus mengubahnya dalam bentuk u v du. Nah, sebelum itu kita harus menentukan u v sama du. U-nya sudah kita tentukan, v-nya belum ada, jadi diferensial dari v bisa kita turunkan menjadi v sama dengan integral 3x ditambah 4 pangkat 5 dx. Nah, kemudian kemudian integralnya kita turunkan. Integral itu kan ditambah 1, jadi 1/6. Nah, kan di depannya ini kan ada angka 3, maka dikali dengan 1/3 dalam kurung 3x ditambah 4 pangkat 6, karena tadi kan ditambah dengan 1, dan kemudian ditambah c. Nah, ini kan kenapa ada 1/3, 1/6 kan, misalkan ini integral a x ditambah b pangkat n dx. Nah, kemudian diturunkan 1/a dikali 1 n ditambah 1 dikali ax ditambah b n tambah 1 plus c. Nah, di sini kan sudah ada u, ada v, ada du, ada. Kita sederhanakan 1/6 dikali 1/3 itu kan 1/18 dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 plus c. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya dulu. Integral u dv sama dengan u v dikurang integral v du. Nah, u-nya tadi udah ditentukan 2x, v-nya 1/18 dikali 1/18 dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 dikurang integral v sama 1/18 dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 du-nya du 2 dx dikali 2 dx. Nah, kita selesaikan 2 ini bisa dicoret 18, ini jadi 9, 1/9x dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 kurang integral. Nah, kemudian ini dicoret jadi 9, jadi 1/9 dikali 3x ditambah 4 pangkat 6 dx. Kemudian kita turunkan 1/9x dikali 3x ditambah 4 pangkat 6. Nah, kita hilangkan integral, caranya sama,
yaitu 1/9 dikali kalau integral diturunkan maka ditambah dengan 1 rumus yang ini. Jadi 1/7 kemudian dikali ini 1/3 dikali 3x ditambah 4 6 ditambah 1 sama dengan 7 plus C. Nah, selanjutnya 1/9x dikali 3x ditambah 4 pangkat 6. Nah, 9 dikali 7 dikali 3. Nah, itu 1/189 dikali 3x ditambah 4 pangkat 7 plus C. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu integral 2x akar 4x tambah 5 pangkat 2 akar 3 dx. Nah, berikut contoh penyelesaian soal integral parsial contoh soal 2. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua, integral 2x 4x ditambah 5 pangkat 2 akar 3 dx. Nah, kita ubah ke pangkat biasa, integral 2x dikali 4x ditambah 5 pangkat 2 ini 3 jadi 2/3 dx. Nah, kita selesaikan dengan cara bagan. Di sini 2x 4x ditambah 5 2 pangkat 2/3. 2 turunan dari 2x itu ada 2, turunan dari 2 itu ada 0. Nah, ini langsung kita integralkan. Nah, kalau integral, kalau diturunkan ditambah dengan 1. Ini kita tulis dulu 1/4 dikali. Nah, kemudian 2/3 ditambah 1. 1 itu sama dengan 3/3. Jadi 1/5/3. 2/3 ditambah 3/3 sama dengan 5/3. Jadi 1/5/3 bisa kita tuliskan menjadi 3/5. Nah, langsung aja ditulis 3/5 dikali 4x ditambah 5 pangkat 5/3. Langsung saja kita turunkan 1/4 dikali 3/5. Nah, ini juga integral. Kemudian kita turunkan ini 1/4 dikali 5/3 ini ditambah 1 jadi 5/3 ditambah 3/3 sama dengan 8/3. Jadi 1/8/3 sama dengan 3/8. Nah, di sini jadinya 3/8. Nah, kemudian dikali 4x ditambah 5 pangkat 8/3. Kita kalikan. Ini ditambah ini dikurang. Nah, kemudian kita turunkan saja 2x dikali 1/4 dikali 3/5 dikali 4x ditambah 5 pangkat 5/3 dikurang 2 dikali 1/4 dikali 3/5 dikali 1/4 dikali 3/8 4x ditambah 5 pangkat 8/3
plus C. Nah, kemudian kita selesaikan. Ini dibagi menjadi 2, jadinya 1 kali 3, 2 dikali 5, 10 X dikali 4X ditambah 5 pangkat 5/3 dikurang coret jadi 2. Ini 3 kali 1 3 dikali dengan 3 itu 9, 2 dikali 5 10, 4 kali 8 32, 10 kali 8 320 dikali 4X ditambah 5 pangkat 8/3 plus C. Baik, kita masuk ke materi tentang integral trigonometri. Integral trigonometri adalah teknik pengintegralan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, secant atau sec, cosecant atau CSC, kotangen atau COT. Nah, integral ini sering menggunakan identitas trigonometri untuk menyederhanakan bentuk integral. Nah, berikut adalah rumus dasar dari integral trigonometri. Nah, ini ada 6 integral fungsi dasarnya, seperti integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C, ataupun integral CSC pangkat 2 X dx sama dengan min COT X ditambah C. Bisa kalian lihat, ini adalah beberapa integral fungsi dasar dari integral trigonometri. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi dari trigonometri. Jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Nah, turunannya integral dasar fungsi trigonometrinya adalah integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Begitupun dengan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke manfaat integral trigonometri. Integral trigonometri digunakan dalam yang pertama itu fisika gelombang, teknik listrik, analisis getaran, perhitungan medan elektromagnetik, dan grafik fungsi periodik. Nah, adapun setelah kita mempelajari materinya, nah ini ada 2 contoh soal dari integral trigonometri. Soal yang pertama itu ada integral 5 sin X dikurang 2 cos X dalam kurung dx. Nah, berikut cara penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh soal integral trigonometri. Yang soal pertama itu adalah integral 5 sin X dikurang 2 cos X. Nah, ini kita pecah dulu menjadi 2 bagian. Integral 5 sin X dx dikurang integral 2 cos X dx. Kemudian konstanta ini bisa kita keluarkan dari integral, itu 5 integral sin X dx dikurang 2 integral cos X dx. Kemudian kita turunkan 5 integral dari sin X itu seperti yang sudah dijelaskan slide sebelumnya, yaitu min cos X, kemudian dikurang 2 dengan turunan dari cos X itu adalah sin X ditambah C. 5 dikali dengan negatif cos X sama dengan negatif 5 cos X. 2 dikali sin X sama dengan 2 sin X plus C.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yang dimana integral sin 5x dx. Nah, berikut cara penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke contoh 2 soal integral trigonometrik menggunakan substitusi. Soalnya itu integral sin 5x dx. Nah, 5x ini kita turunkan U. Misal yang dimana U-nya sama dengan 5x, kita turunkan U jadi du sama dengan 5 dx, du per 5 sama dengan dx, atau du per 5 sama dengan 1 per 5 du. Kita kembali ke soal, yaitu integral sin 5x dx. Nah, 5x ini kita ganti jadi 1 per 5 du. Integral sin U dikali 1 per 5 du. Kemudian 1 per 5 ini kita keluarkan, 1 per 5 integral sin U du. Nah, turunan dari sin U tadi adalah negatif cos U. Jadi 1 per 5 dikali min cos U jadi min 1 per 5 cos U plus C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi U-nya jadi 5x min 1 per 5 cos U-nya 5x plus C. Nah, ini adalah penyelesaian contoh soal yang kedua. Nah, setelah kita mempelajari tentang integral, parsial, dan integral trigonometri, nah dapat disimpulkan bahwa integral parsial digunakan untuk integral berbentuk perkalian dua fungsi, sedangkan integral trigonometri digunakan untuk fungsi-fungsi trigonometri. Ketelitian dalam memilih metode sangat menentukan keberhasilan penyelesaian soal. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.